Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ajarkan Anda pada pertemuan kita hari ini dengan topik cara mengedit pas foto. Nah, biasanya kita butuhkan ini pas foto untuk banyak hal, misalnya untuk pembuatan KTP, untuk ijazah, juga ada untuk lamaran kerja. Jadi biasanya itu permintaan dari berbagai pihak itu juga berbeda-beda. Misalnya untuk pekerjaan, misalnya Anda sudah sediakan foto dengan latar belakang yang berwarna merah. Ternyata beberapa instansi itu minta foto berlatar biru. Otomatis supaya kita lebih hemat waktu, kita harus bisa mengedit pas foto kita sendiri. Nah, saya contohkan untuk permulaan penggunaan Photoshop. Saya rasa Anda sudah paham, sudah pernah saya ajarkan dan sudah saya share juga beberapa tutorial. Yang terpenting dalam Photoshop ini adalah Anda harus paham dulu patch, icon atau atribut yang ada di dalam aplikasi Photoshop ini. Misalnya biasanya itu yang paling sering kita pakai itu icon move tool, kemudian ada rectangular, ada polygon. Nah, biasanya untuk permainan untuk set background itu kita bisa pakai yang di sini atau kita buat dengan layar baru. Nah, sini layar kita masih kosong ya. Jadi pertama seperti biasa kita bikin dulu pas foto itu biasanya ukurannya berapa. Kita set pertemuan di cafe ya. Pas foto kita ambil ukuran foto juga bisa. Jadi di sini dia sudah set inches ya. Kalau nggak 23, 3x2, 4x6. Nah, Anda mau yang seperti apa? Kita bisa set. Saya lebih suka portrait ya. Portrait berarti posisi fotonya tuh berdiri. Berarti tingginya itu 6 inci, lebarnya 4 inci. Oke, ini kita transparankan dulu background contents-nya. Jangan lupa Anda kasih nama Anda praktek hari ini. Kemudian oke. Nah, seperti biasa ini adalah ruang kerja Anda, proyek Anda. Nah, supaya ini bisa Anda ubah-ubah nanti di kemudian hari, misalnya ke sebelumnya Anda sudah tersave dengan warna biru. Biasanya ini untuk pas foto merah dan biru ya. Jarang ada orang yang mau pakai warna hijau itu. Jadi Anda simpan dulu project ini. Nah, tujuannya adalah nanti apapun yang Anda desain itu ketika Anda save dalam bentuk Photoshop ya, dalam bentuk ekstensi atau formatnya itu PSD, Anda bisa tukar
Anda bisa gonta-ganti desainnya itu. Nah, itu kapanpun, anytime. Nah, oke, ini sudah saya simpan ya di DKV PSD. Kemudian kita masukkan, kita import dulu. Bisa langsung import, bisa langsung, biasanya beberapa aplikasi itu bisa langsung main drag saja ya, cuman saya nggak pakai jalan-jalan bypass, karena kalau bypass Anda pahamnya juga bypass itu lebih sering lupa itu biasanya. Oke, saya cari jenis foto yang mungkin agak sulit bagi Anda yang pemula. Karena kenapa? Karena di belakangnya ini seperti yang sebelumnya sudah kita praktekkan, kalau misalnya layar belakangnya ini kan dia seperti gradien ya, ada gradasi seperti lingkaran belakangnya ini. Kalau kita pakai dengan menggunakan magic eraser itu ya, kita pindahkan dulu supaya tidak mengganggu foto aslinya. Caranya bisa langsung Anda move tool, kalau dia mau tidak apa-apa. Bisa Anda edit sesuai dengan lekuk-lekuknya ya, seperti ini. Itu juga bisa. Yang mana nyaman Anda. Kalau saya lebih suka memindahkan dulu semuanya. Jadi dipilih move tool, Anda drag ke lokasi kerja Anda. Jadi ini kelihatannya lebih kecil ya, karena fotonya sudah berapa kali saya kompres ini. Jadi untuk teknis membesar dan mengecilkan gambar sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan. Silahkan Anda klik Ctrl T ya, Ctrl T, posisikan. Ctrl T itu ada di Anda sedang bekerja di DKV Photoshop ya, bukan di sini, bukan di file yang Anda buka. Jadi pastikan yang terklik di sini posisi aktifnya. Dan layer yang sedang Anda edit adalah layer 1. Nah, untuk Photoshop bagi Anda awam mungkin kelihatannya sulit ya. Tapi kalau Anda terus mau latihan ya, mau berapapun layer yang ada di sini itu tidak jadi masalah. Kadang kan kita kalau mau desain ada itu yang pas fotonya badannya badan orang, jadi layer 1 itu badan orang, layer 2 itu kepala Anda, layer 3 itu background, itu baru 3 layer. Kadang ada juga yang jilbabnya tempang-tempang, Anda mau bikin kreasi jilbab sanggulnya lebih ditinggikan, bisa juga. Itu untuk kepala saja itu bisa menjadi 2 atau 3 layer gitu ya, tergantung Anda mau bikinnya seperti apa. Sekarang saya ajarkan yang simple saja dulu. Jadi kita sudah aktifkan Ctrl T nya ya. Ctrl T itu gunanya untuk mengatur margin dari gambar yang sedang Anda pindahkan. Nah, ini gambarnya, silakan Anda tarik. Biasanya kalau Anda tarik ini, Anda tarik biasa, itu posisinya bisa kelebaran atau ketinggian. Nah, supaya posisi awal dari gambar ini marginnya standar stabil ya, Anda pakai shift, Anda tekan shift, Anda tarik. Nah, jadi kita menarik gambar ini nggak ngawur ngelindur ya, pas gitu ukurannya. Nah, ukuran ini sudah sesuai dengan ukuran apa ya? Sudah sesuai dengan ukuran dari standar foto 4x6. Nah, Bu, ini di atasnya berlebih ya, nggak masalah, karena ini memang tergantung nyamannya Anda ya, karena gambar ini setnya ini sepertinya 2x3 nih, jadi jauh tinggi sama lebarnya itu nggak terlalu jauh. Oke, jadi seperti ini. Tugas kita selanjutnya adalah menghilangkan background yang sebelumnya.
Nah, pada project ini saya minimize dulu supaya tidak mengganggu kerja kita. Ini pada project ini saya ingin mengganti layar dari foto saya ini menjadi warna biru. Nah, sebelumnya tuh kita harus menghapus dulu background awal. Nah, sebelumnya saya sudah contohkan dengan Anda bisa pakai magic eraser ya. Anda juga harus perhatikan ini yang Anda hapus. Nah, seperti ini ya. Ini jadinya badannya hilang. Anda harus perhatikan itu titik-titik pointer yang akan dihapus. Ini Ctrl Z ya. Nah, itu jangan sampai mengenai yang akan Anda hapus, jadinya Anda salah, yang terhapus badan, padahal kita cuman ingin menghapus bagian background. Nah, seperti ini, sudah seperti ini bagaimana, Bu? Nah, ini kan baru penghapusan secara kasar ya. Nah, kalau kita sudah kasih background lain, ini akan tumpang tindih gambarnya dengan sisa background awal. Boleh Anda mau bersihkan dulu ya. Nah, fungsi rektanguler ini banyak ya. Ketika kita sudah menseleksi, kita ingin menghapus bagian kita seleksi juga bisa ya. Saya sudah ajarkan Anda sebelumnya. Jadi ini bisa Anda rapikan dulu, atau Anda mau kasih background dulu, kasih background baru. Nah, jadi Anda bisa lebih teliti untuk membersihkan objek yang menjadi foreground, gambar depannya. Nah, jadi sekarang ini masih ada layer 1. Anda harus bikin layer lagi untuk membuat background di belakang. Caranya adalah file layer ya. Kalau layer, Anda pilih layer, new layer. Nah, new layer ini dinonkan saja dulu ya colornya ya. Jadi Anda bisa setting warna apapun yang Anda butuhkan. Nah, di sini sudah ada layer kedua ya. Nah, jadi di layer kedua ini Anda pilih ya. Anda pilih rectangular Mercury. Jadi fungsi ini nih, kalau Anda sudah sering latihan, banyak sekali fungsinya ini. Anda blok dulu ya. Anda buat persegi. Jadi ini adalah proses selection. Proses seleksi ini bertujuan untuk bagian mana yang akan Anda otak-atik, Anda seleksi. Ini karena posisinya seperti ini, jangan Anda anggap gambar satu yang akan saya edit ya. Ini layar kosong karena saya mau isikan background. Jadi kalau sudah aktif di sini, Anda klik kanan, Anda pilih fill, kemudian di sini pilih color. Nah, jadi bisa Anda pilih warna apa saja yang Anda butuhkan ya. Jadi saya di sini akan mengganti warna biru. Saya pilih birunya yang lebih, biasanya itu biru elektrik nih. Oke, sudah diokekan. Nah, kenapa gambar saya hilang, Bu? Nah, Anda nggak usah khawatir. Kita nonaktifkan dulu ya garis seleksi ini, Ctrl V. Jadi karena ini layer Anda paling atas dan ukurannya itu kita anggap lebih besar daripada ukuran gambar yang menjadi foreground. Jadi Anda tarik saja ke bawah. Nah, jadi dia otomatis ya, otomatis. Kenapa seperti ini, Bu? Padahal sudah otomatis kita menghapusnya. Nah, perlu Anda ketahui, itu magic itu hanya ketika gambar yang Anda hapus, Anda otomatis itu one click juga bisa, itu kalau memang
jumlah apa namanya tuh, gambarnya biasanya bit-bit dari gambar ini sama. Nah, kalau yang tadi kan enggak, merahnya ada yang merah keping-pingan, ada merah tua, seperti gradasi gitu ya. Gradasinya itu ada tingkatan warna. Jadi nggak bisa dengan one click kita hapus. Jadi ini tetap harus kita rapikan. Nah, Anda juga harus hati-hati ini ya. Anda juga harus hati-hati, jangan sampai nanti ketika Anda edit, nah ini salah layer ya. Ketika Anda edit itu jangan sampai telinganya hilang nanti. Jadi biasakan pakai polygonal tool ya. Jadi ini, saya sudah salah menseleksi. Kenapa demikian? Karena layer yang aktif saat ini adalah layer 2. Yang mau saya edit, yang mau kita rapikan adalah layer 1. Jadi Anda jangan terlalu banyak stepnya dulu ya. Sampai di sini Anda Ctrl Z dulu. Karena di Photoshop, Ctrl D. Karena di Photoshop itu tidak bisa men-undo lebih sering. Nah, jadi Anda perhatikan lagi itu. Oke, sekarang yang aktif sudah layer 1. Saya main cepat aja kalau di sini. Kita bersihkan, sisanya saya gunakan polygonal tool. Kita gunakan polygonal tool. Oke. Ibu kok suka nariknya ini tarik besar, saya lebih suka ya. Jadi kalau seperti ini lebih fokus. Jadi ketika ini aktif, Anda Ctrl D lagi. Nah, supaya lebih detail bisa dengan Ctrl plus ya. Jadi lebih detail buku yang akan kita ini kan masih ada sisa-sisa yang kita pakai dengan Magic Eraser. Nah, untuk ukuran lehernya jangan sampai terlalu kaku. Jadi ini memang kerja desain itu kerja sabar. Nah, jadi kalau misalnya Anda bilang untuk desain ini desain spanduk kan sudah ada tuh aplikasi lain, nggak perlu saya sebutkan ya aplikasi lain. Nah, ini lebih bagus memang iya, tapi aplikasi lain itu Anda dibodoh-bodohin dengan aplikasi baru ya. Tidak profesional kerja Anda. Itu kerja orang lain yang Anda ambil, kemudian Anda modifikasi, tapi modifikasinya itu teknisnya juga mereka sediakan. Jadi Anda kebiasaan malas dan kebiasaan itu dibodoh-bodohin, jadi kepandaian Anda nggak ada. Oh ini nggak usahlah desain pakai ini gitu. Ini lebih gampang ya, betul, memang lebih gampang kalau pakai aplikasi lain. Anda tinggal masukkan ini, sudah banyak yang instan. Tapi keterampilan Anda nggak ada ya. Keterampilan Anda hanya import dan ekspor. Tidak ada keterampilan editing desain, itu nggak ada. Nah, makanya dia kalau di Photoshop ini, di aplikasi ini Anda lebih detail. Nah, Anda latihan ini dulu. Oke, enter, delete. Kita di selection. Jadi ini udah agak bersih ya. Jadi
Ini silahkan Anda coba. Dan jangan lupa simpan project Anda setiap Anda mendesain. Nah, foto yang sudah kita edit dalam bentuk PSD ini, kalau Anda mau cetak foto, ini harus di-convert dulu ke dalam bentuk JPEG ya, karena nggak bisa langsung dicetak. Bisa dicetak, tapi itu kalau misalnya si bagian advertisingnya itu mau cetak, nah ini tidak bisa dibesar kecilkan. Jadi misalnya kita contoh, Anda mau besarkan nih gambar objek pertama ya di layer 1 ya, seperti ini aja yang Anda bisa. Nggak bisa Anda mengedit ini ukuran satu project ini sekaligus. Nah itu makanya ini harus Anda simpan dulu, save as ya, save as JPEG. Kalau kemarin kita latihannya menggunakan PNG itu kalau kita mau import logo ya, jadi dia harus bersih semua ininya, semua backgroundnya harus transparan. Kalau itu sudah dalam bentuk foto, dia akan mempunyai background. Nah, jadi untuk teknik pengeditan background Anda sudah bisa. Kita lihat projectnya. Tadi saya simpan di mana ya? Lupa saya. Save as. Jadi biasakan Anda mengedit itu satu folder, satu project ya. Ini saya simpannya di picture. Oke, ini adalah file yang sudah Anda edit. Nah, untuk tugas hari ini silakan Anda edit, Anda kasih nama project ini adalah nama Anda masing-masing beserta name. Oke, kita cukupkan. Jika ada pertanyaan, kita lanjut ke WA group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.